Kau datang, mungkin bukan karena mencari kebenaran. Kau datang karena sesuatu dalam dirimu terusik, entah oleh kesepian, oleh hasrat, atau sekadar oleh rasa ingin tahu yang menggelitik. Di hadapanmu kini berdiri sosok yang tak biasa. Seorang wanita, atau lebih tepatnya, makhluk perempuan yang nyaris tak masuk akal. Tubuhnya seperti diciptakan untuk mengundang mata. Lengkungannya tajam dan lembut dalam waktu yang sama. Kulitnya menyerap cahaya sore yang membara merah keemasan, menjadikannya seperti lukisan hidup yang bergerak perlahan mengikuti tarian angin. Pakaian yang membalutnya bukan untuk menutupi, tapi seolah hanya memberi alasan untuk menatap lebih lama. Tipis, mengalir, seakan menyatu dengan udara, membuatmu bertanya, apakah ini nyata, ataukah hanya bagian dari halusinasi yang terlalu indah untuk dipercayai? Kau menatapnya, lama, dalam, dan semakin lama kau menatap, semakin kau merasa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Namun ada yang lebih berbahaya dari tubuhnya, matanya. Ia tidak melihatmu seperti wanita biasa memandang lelaki. Tak ada rasa malu, tak ada kegugupan. Tatapannya bukan untuk memikat, tapi untuk membaca, menembus, membongkar. Ia tahu siapa kamu. Ia tahu kau datang karena nafsu. Tapi ia juga tahu, itu bukan alasan satu-satunya. Ia tahu kegelisahanmu, luka-luka yang tak kau ceritakan, kekosongan yang tak pernah benar-benar bisa kau isi. Ia tahu bahwa di balik wajahmu yang tampak biasa, ada seorang pria yang selama ini hidup tanpa arah, terombang-ambing oleh pencarian yang bahkan tak jelas ujungnya. Dan ia tidak menghakimi, tidak juga menghibur, ia hanya diam. Tapi diamnya menusuk lebih tajam dari ribuan kata. Kau mencoba menegakkan diri, mencoba bersikap biasa, tapi tubuhmu menegang, pikiranmu kacau. Karena kau tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau tidak sedang menjadi pengamat, tapi yang diamati. Tidak sedang menjadi pemburu, tapi yang diburu. Ia tidak bergerak, tapi seluruh keberadaannya adalah medan uji bagi jiwamu. Ia adalah cermin, tapi bukan cermin yang memantulkan wajahmu. Ia memantulkan isi hatimu yang kau sembunyikan dari semua orang, termasuk dirimu sendiri. Dan kini kau terjebak, bukan oleh tubuhnya, tapi oleh pesan yang menyelusup masuk bersamaan dengan tatapannya. Sebuah panggilan sunyi yang mengguncang. Kau datang karena ingin memiliki, tapi sudahkah kau benar-benar mengenal siapa dirimu? Detik itu, dunia terasa sunyi, suara angin tak terdengar, waktu melambat, bahkan detak jantungmu terasa seperti dentuman keras yang memalukan. Kau berdiri, tapi jiwamu mulai berlutut. Dia tak bicara, tapi segalanya terasa jelas. Kau tidak sedang diundang untuk menikmati tubuh, tapi untuk dihantam oleh kebenaran yang selama ini kau hindari. Tubuhnya, pada akhirnya, bukanlah hadiah, tapi umpan. Ia adalah ujian, bukan jawaban. Dan kau hanya akan selamat jika berani melihat lebih dalam dari kulitnya. Jika berani mendengarkan bisikan yang tak terdengar, tapi sangat nyata. Kau bukan makhluk pemangsa. Kau adalah jiwa yang selama ini tersesat, yang diam-diam butuh diselamatkan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, kau merasa takut. Bukan takut pada dirinya, tapi pada apa yang ia bangkitkan dalam dirimu. Sebuah kesadaran yang tak bisa lagi kau matikan. Satu langkah mendekat, bukan hanya mendekati tubuhnya, tapi mendekati cermin yang akan memperlihatkan siapa sebenarnya dirimu. Dan mungkin itu yang selama ini tak pernah kau siap untuk lihat. Langkahmu gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang kau sadari. Kau telah melangkah melewati garis yang tak bisa kau tarik kembali. Di hadapanmu, sosok wanita itu masih berdiri, tenang, tak tergoyahkan, bahkan seolah ia tak peduli dengan gemuruh dalam dadamu. Tapi justru itu yang membuatnya berbahaya.
Ia tak perlu bicara untuk mengguncang. Ia hanya perlu ada. Kau mencoba meyakinkan diri sendiri. Ini hanya wanita. Begitu bisik logikamu. Tubuh indah, pakaian minim, ini biasa. Bukan hal baru. Tapi kenapa langkahmu terasa seperti memasuki tempat suci? Kenapa matamu enggan berpaling, tapi hatimu mulai memberontak? Kau sadar, ini bukan sekadar tubuh. Ini simbol. Ini pertaruhan. Karena kini kau mulai melihatnya bukan hanya dengan mata, tapi dengan kesadaran yang bangun perlahan. Ia berjalan, perlahan, mendekat. Tiap langkahnya bukan hanya mendekatkan dirinya padamu, tapi membuka lembar-lembar dalam dirimu yang selama ini kau tutup rapat. Ingatan-ingatan lama, luka-luka masa lalu, pilihan-pilihan yang dulu kau anggap remeh, tapi diam-diam membentuk siapa dirimu sekarang. Dan tanpa suara, tanpa kata, ia bertanya, apa yang kau kejar selama ini? Jantungmu berdebar, bibirnya tak bergerak, tapi pertanyaan itu terngiang dengan sangat jelas. Dan kau tak punya jawaban. Kau mengejar wanita, tubuh, kesempurnaan fisik. Tapi di balik semua pengejaran itu, ada kekosongan yang tak pernah terisi. Setiap tubuh yang kau sentuh, semakin membuatmu merasa jauh dari dirimu sendiri. Dan kini, saat wanita ini berdiri di hadapanmu, dengan tubuh yang mungkin paling sempurna yang pernah kau lihat, justru kau merasa paling telanjang. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia berhenti di depanmu. Matanya menelusuri wajahmu, seolah membaca semua niat yang tersembunyi. Dan tiba-tiba, kau merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri sesuatu yang tak layak ia sentuh. Kemudian, untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya lembut, dalam, menggetarkan. Bukan aku yang kau cari, tapi cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Kau terpaku. Ia bukan sekadar menggoda, ia menelanjangi niatmu. Ia membalikkan seluruh pemahamanmu tentang apa itu hasrat. Karena ternyata, nafsu bisa menjadi pintu, tapi bukan menuju kenikmatan, melainkan menuju kenyataan yang selama ini kau hindari. Nafsu membawamu ke sini. Tapi kini, yang menyambutmu bukan kehangatan tubuh, melainkan api kesadaran. Dan api itu membakar pelan. Tidak mematikan, tapi memurnikan. Setiap detik bersamanya adalah pembongkaran. Kau melihat siapa dirimu selama ini. Seorang pria yang tampak kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Yang mengejar kepuasan demi menghindari keheningan. Yang takut akan makna karena sudah terlalu lama bermain di permukaan. Dan kini permukaan itu retak. Karena wanita ini bukan datang untuk memberimu kenikmatan, tapi untuk menguji apakah kau masih pantas disebut sebagai laki-laki atau hanya lelaki lain yang akan jatuh oleh godaan yang ia ciptakan sendiri. Ini bukan tentang dia, ini tentangmu. Tentang bagaimana kau merespons ketika keindahan tak datang untuk disembah, tapi untuk menguji siapa sebenarnya dirimu di balik semua topeng. Dan kau tahu, babak ini baru saja dimulai. Langkahmu tertahan. Ada sesuatu yang membuatmu sulit melanjutkan. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, kau merasa benar-benar dilihat. Bukan secara fisik, tapi secara utuh, sebagai manusia, sebagai jiwa. Wanita itu tak lagi menjadi sekadar tubuh. Ia seperti menjadi jendela, ke arah luar sekaligus ke dalam. Semakin lama kau menatapnya, semakin banyak hal yang terungkap. Bukan tentang dia, tapi tentangmu. Keinginanmu untuk mendekat masih ada. Hasratmu belum padam, tapi ada yang berubah. Kini ada rasa gentar yang pelan-pelan tumbuh dari dalam. Bukan karena kau takut akan ditolak, tapi karena kau mulai sadar apa yang selama ini kau kejar bukanlah dia, melainkan versi dirimu yang tak pernah sempat kau hadapi. Ia menatapmu lagi. Kali ini lebih dalam, lebih tajam,
seolah berkata, "Beranikan dirimu atau pergilah selamanya." Dan untuk sesaat, kau merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Dunia lama, di mana tubuh adalah tujuan, keindahan adalah puncak, dan hasrat adalah raja. Dan dunia baru, di mana tubuh hanyalah gerbang, keindahan hanyalah isyarat, dan hasrat hanyalah alat. Kau mulai mengingat sesuatu. Masa-masa ketika kau masih polos, masih bertanya, masih mencari makna. Sebelum kau ditelan layar-layar yang penuh imajinasi, sebelum kau dikendalikan oleh algoritma yang tahu lebih banyak tentangmu daripada hatimu sendiri, sebelum keindahan wanita menjadi candu, bukan pelajaran. Sekarang, wanita di depanmu tak mengatakan apa-apa, tapi justru dalam diamnya, kau mendengar paling banyak. Kau ingin menyentuhku, kau ingin memilikiku, kau ingin menaklukkanku. Suara-suara itu menggema dalam pikiranmu, padahal tak pernah benar-benar diucapkan. Dan dalam gema itulah kau mulai melihat. Kau tidak sedang berhadapan dengan godaan. Kau sedang berhadapan dengan refleksi. Refleksi dari semua keputusanmu, semua ketergesaanmu, semua cara berpikirmu yang dangkal, yang mengira bahwa menyentuh kulit bisa menyembuhkan luka hati. Kau mengejar wanita, bukan karena ia wanita, tapi karena kau pikir ia bisa menutupi kehampaanmu. Padahal ia hanya memperjelasnya. Mendekat padanya terasa seperti berjalan di atas cermin. Setiap langkah memantulkan bayangan dirimu yang selama ini kau hindari. Bukan karena buruk, tapi karena terlalu nyata. Dan semakin kau melihatnya, semakin samar batas antara dia dan kebenaran itu sendiri. Ia bukan lagi wanita, ia jadi suara, ia jadi cahaya, ia jadi luka, ia jadi obat, tapi hanya jika kau berani melihat lebih dalam. Banyak pria yang melihat tubuh, tapi sedikit yang melihat pesan di balik tubuh itu. Banyak yang mendekat karena tergoda, tapi hanya sedikit yang bertahan karena ingin berubah. Kau belum tahu kemana semua ini akan membawamu. Tapi satu hal yang kau tahu pasti. Setelah ini, kau tak akan pernah bisa melihat wanita atau dirimu sendiri dengan cara yang sama lagi. Kau pikir dialah yang terbuka, dengan pakaian yang nyaris tak menyembunyikan apapun, dengan cara ia melangkah yang lembut namun yakin, dengan matanya yang seakan berkata bahwa semua pria sama, ingin meraih tapi tak siap memahami. Namun semakin lama kau bersamanya, semakin kau sadar, bukan dia yang terbuka, kaulah yang pelan-pelan kehilangan pertahanan. Ia tidak menyentuhmu, tapi dalam diam, ia seperti merobek lapisan-lapisan palsu yang selama ini kau pakai untuk merasa cukup. Kepercayaan dirimu, topeng kekuatanmu, bahkan cara bicaramu yang biasa terdengar mantap. Semuanya perlahan-lahan melebur di hadapannya. Karena wanita ini, meskipun hadir dengan keindahan sensual yang bisa membuat banyak lelaki tunduk, justru menuntutmu untuk menjadi lebih dari laki-laki biasa. Ia tidak meminta uangmu, tidak menuntut perhatianmu. Ia bahkan tidak memohon untuk dicintai. Ia hanya ada, tegas, tenang, dan benar-benar hadir. Dan kehadirannya saja cukup untuk membuatmu goyah. Karena selama ini, yang kau kejar hanyalah bayangan dari wanita, di layar, dalam fantasi, dalam lagu-lagu, dan iklan. Tapi belum pernah kau benar-benar dihadapkan dengan keutuhan seorang perempuan yang tidak butuh dikagumi untuk menjadi kuat. Di hadapannya, menginginkannya bukanlah keunggulan. Mengerti dirimu sendiri, itulah syarat utama. Dan kau mulai sadar, kau sudah terlalu lama hidup dengan standar yang rendah untuk diri sendiri. Kau terlalu cepat puas dengan reaksi wanita, dan terlalu jarang bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dari mereka? Kau kira ini soal gairah, ternyata ini soal luka. Luka yang lama kau biarkan terbuka, berharap kelembutan tubuh wanita
bisa menutupinya. Padahal yang kau butuhkan bukan sentuhan, tapi kejujuran. Wanita ini, entah siapa namanya, tidak menampakkan sikap seperti seorang penyelamat. Tapi ia seperti cermin paling jujur, yang tak kau minta, tapi kau butuhkan. Ia tidak menawarkan cinta, tapi membuatmu bertanya, apakah kau layak menerimanya? Ia tidak merayu, tapi menghadirkan ruang kosong dalam dadamu yang selama ini tak kau sadari. Ia tidak berkata bahwa kau cukup, justru dengan keheningannya, ia menuntutmu menjadi lebih. Dan di momen inilah kau akhirnya mengerti, menjadi laki-laki sejati bukan tentang menguasai wanita, tapi tentang menguasai dirimu sendiri ketika sedang sangat menginginkannya. Wanita ini tidak datang untuk membuatmu jatuh cinta. Ia datang untuk membuatmu jujur tentang siapa dirimu sebenarnya, tentang niatmu yang sesungguhnya, tentang apa yang selama ini kau sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Bukan dia yang telanjang, tapi kau. Dan tidak ada yang lebih menakutkan, sekaligus membebaskan. Dari itu, kau melihatnya seperti trofi, seperti pencapaian, seperti sesuatu yang bisa kau genggam dan kau banggakan. Kau pikir, jika bisa membuatnya mendekat, jika bisa membuatnya tersenyum untukmu, jika bisa membuat tubuhnya menunduk di hadapanmu, maka itu artinya kau menang. Tapi ternyata, semakin dekat kau merasa dengannya, semakin kau kehilangan arah. Bukan karena dia mengambil alihmu, tapi karena kau tak pernah benar-benar berdiri atas kakimu sendiri. Ketika gairah menyala, kau kira itu keberanian. Tapi saat hasrat mereda, kau baru sadar. Yang menyala bukanlah jiwamu. Yang menyala hanyalah kecanduan akan validasi. Akan pembuktian bahwa kau bisa memiliki. Namun dalam diamnya, wanita ini tidak memberi ruang untuk permainan semu. Ia tidak butuh dimenangkan. Dan justru karena itu, setiap langkah mendekat padanya menuntutmu menanggalkan semua yang palsu. Kau kira dia datang untuk jadi milikmu. Tapi pelan-pelan, kaulah yang mulai merasa dimiliki. Bukan dimiliki secara jasmani, tapi secara batin. Karena ia adalah sosok yang hadir dengan diam yang dalam. Tapi dari diam itulah, kau merasa dilihat lebih jujur daripada oleh siapapun sebelumnya. Ia tidak menuntut kau berubah, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuatmu merasa harus berubah. Bukan karena dia memintanya, tapi karena dirimu sendiri tahu bahwa kau belum pantas. Dan itulah belenggu yang tak terlihat. Kau merasa dirimu mulai tertambat, bukan oleh kata-kata, bukan oleh cinta, tapi oleh rasa malu. Malu karena selama ini kau membangun jati diri di atas hasrat. Malu karena kau terbiasa melihat wanita sebagai ujian ego, bukan cermin jiwa. Malu karena baru sekarang kau sadar. Tubuhnya bukan panggilan untuk menyentuh, tapi panggilan untuk menundukkan diri. Lelaki sejati bukanlah yang bisa menundukkan wanita, tapi yang bisa menundukkan nafsu sendiri ketika peluang terbuka begitu lebar. Dan wanita ini, dengan keindahannya yang tak menyangkal sensualitasnya, hadir bukan untuk jatuh ke dalam pelukanmu, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kedewasaan tidak lahir dari kenikmatan, tapi dari kemampuan menahan diri. Di saat paling ingin, kau mengejarnya karena percaya ia bisa menjadi milikmu. Tapi akhirnya kau paham, dirimu sendirilah yang selama ini belum pernah benar-benar kau miliki. Dan ia hanya jadi jalan untuk mempertemukanmu kembali dengan dirimu yang hilang. Kau mendekatinya dengan rencana, dengan imajinasi, dengan niat yang kau bungkus, dengan perhatian, senyum manis, dan kata-kata yang kau kira cukup menyentuh. Kau sudah membayangkan alurnya. Perhatianmu akan ia sambut. Perlahan ia akan terbuka. Dan pada akhirnya, kau bisa memenangkannya. Kau pikir itu strategi.
Kau pikir itu kecerdikan seorang pria, tapi dia tidak bergerak dalam dunia yang sama sepertimu. Karena saat kau menyusun langkah dengan niat tersembunyi, ia justru membaca hal yang tak pernah kau ucapkan. Dia tidak tertarik dengan yang kau tunjukkan. Dia tertarik pada apa yang kau sembunyikan. Tanpa menyentuhmu, dia menelanjangimu. Dengan satu tatapan tenang, dia mampu memecahkan topeng-topengmu satu persatu. Bukan karena dia paranormal, bukan karena dia tahu masa lalumu, tapi karena dia tidak terpesona oleh permainan yang kau banggakan. Sementara kau menilai dirimu dari apa yang bisa kau raih, dia melihat apa yang kau hindari. Kau berbicara banyak hal, tentang ambisi, tentang tujuan, tentang pencapaian, tapi dia diam saja. Dan dari diamnya itu, perlahan kau merasa malu. Bukan karena dia menyalahkanmu, tapi karena tanpa berkata apapun, dia berhasil membuka sisi dalam dirimu yang selama ini kau tutupi bahkan dari dirimu sendiri. Kau ingin menaklukkannya, tapi justru dirimu yang ditelanjangi. Bukan secara tubuh, tapi secara jiwa. Dan ketelanjangan seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada ditolak, karena ia menyadarkanmu bahwa selama ini kau bergerak tanpa fondasi, bahwa semua hal yang kau banggakan hanyalah panggung. Dan begitu panggung itu runtuh, kau hanya lelaki yang belum pernah belajar, berdiri telanjang, jujur, rapuh, dan apa adanya. Dia tidak membentakmu, dia tidak merendahkanmu, tapi justru karena itu, kau merasa ditelanjangi. Keheningannya menantangmu. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat dirimu sendiri. Tanpa pujian, tanpa pembenaran, tanpa pembelaan. Dan di titik itu, kau paham. Wanita ini bukan datang untuk menjadi milikmu. Ia datang untuk menunjukkan bahwa dirimulah yang selama ini tidak pernah menjadi milik siapapun, bahkan milik dirimu sendiri. Apa yang hendak kau miliki darinya, kecantikannya, kedekatannya, perhatiannya, semuanya tak akan bisa kau genggam, hingga kau berani menggenggam luka dan ketakutanmu sendiri terlebih dahulu. Karena wanita ini tidak akan pernah jatuh kepada lelaki yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak butuh yang sempurna, tapi dia takkan pernah membuka pintunya bagi lelaki yang datang hanya dengan selera, bukan dengan kesadaran. Kau kira dia tantangan, tapi sebenarnya dia cermin. Dan pertanyaan sejatinya bukan bagaimana mendapatkannya, tapi apakah kau sanggup melihat dirimu sendiri lewat matanya? Kau merasa tertarik, bukan hanya oleh bentuk tubuhnya, tapi oleh sesuatu yang samar, yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi terasa menyesakan di dada saat kau melihatnya. Ada daya tarik yang bukan sekadar rupa, tapi seakan ada magnet yang menyeretmu ke arah yang belum pernah kau injak sebelumnya. Dan kau mencoba mendekat dengan ketulusan yang kau kira cukup, dengan niat yang kau rasa murni. Tapi dia tidak menjawab. Dia tidak membalas seperti yang kau harapkan. Bukan karena dia tidak melihatmu, tapi karena ia tahu kau belum penuh. Ia bisa mencium kosongnya hatimu, yang selama ini kau coba isi dengan validasi, dengan pencapaian, dengan tubuh wanita, dengan pengakuan dari dunia. Ia tahu luka itu belum sembuh, bahwa kau datang bukan membawa cinta, tapi membawa lubang. Dan lubang itu, jika dibiarkan, akan menyedot apapun yang dia beri, menghisapnya, melelahkannya, dan pada akhirnya menghancurkan kalian berdua. Itulah mengapa dia menjauh. Bukan karena dia ingin menyakiti, tapi karena dia tahu kau sedang butuh kesendirian, bukan hubungan. Kau butuh ruang untuk melihat kekosonganmu, untuk duduk diam dan bertanya, kenapa aku merasa tak cukup, meski aku telah memiliki banyak hal? Sebab kalau dia terus bersamamu,
Kau akan terus menempel padanya, seperti anak kecil yang takut ditinggal. Kau akan terus mencari dirinya untuk mengisi apa yang tak pernah kau isi dari dirimu sendiri. Dia ingin lelaki yang berjalan, bukan karena butuh ditopang, tapi karena sadar pada arah. Kau kira mencintai adalah tentang memberi, tapi dalam dirimu, memberi justru jadi cara halus untuk meminta tanpa mengaku. Kau ingin dia hadir untuk membuatmu merasa utuh. Tapi ia menolak, karena ia tidak ingin jadi penopang dari kejatuhanmu. Ia ingin kau belajar menjadi utuh dulu. Bukan sempurna, tapi cukup sadar bahwa kehadiran wanita bukanlah tambalan, tapi perjalanan yang seiring. Ia tahu, jika kau mendekatinya dengan jiwa kosong, kau akan menghancurkan bukan hanya dia, tapi juga dirimu sendiri dalam proses mencintainya. Itulah kenapa dia menahan diri. Itulah kenapa dia tidak memudahkan jalanmu. Karena kadang, penolakan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Dan saat kau akhirnya duduk sendirian, di tengah malam yang sunyi, saat tidak ada lagi yang bisa kau salahkan, tidak ada lagi wanita yang bisa kau kejar untuk mengisi kekosonganmu, maka disitulah pelajarannya dimulai. Kesendirian bukan kutukan, tapi undangan. Undangan untuk menyentuh bagian terdalam dari dirimu sendiri, yang selama ini kau hindari dengan kesibukan, dengan wanita, dan dengan dunia. Dan saat suatu hari nanti kau benar-benar berdiri, tanpa butuh diperhatikan, tanpa butuh dimiliki, tanpa butuh dicintai, hanya demi merasa cukup, maka saat itulah wanita seperti dia akan kembali menoleh, bukan karena kasihan, tapi karena dia tahu kau sudah tak lagi mendekat karena kekosongan, tapi karena kesadaran. Pada akhirnya, semua ini bukan soal wanita, bukan tentang tubuhnya, parasnya, atau suaranya, bukan tentang cinta, bukan pula tentang romansa. Karena bila memang itu tujuannya, kau akan pulang hari ini dengan kehampaan yang sama. Ia bukan hadiah, ia bukan hiburan, ia adalah cermin. Ia hadir bukan untuk membuatmu bahagia, tapi untuk menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Dan itu yang paling menyakitkan, sebab kau datang dengan harapan. Mungkin dia yang akan menemani, mungkin dia yang akan membuatku tenang. Mungkin dengannya aku bisa merasa cukup. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kau tidak dibuat tenang, kau dibuat kacau. Kau tidak merasa cukup, kau merasa kosong. Kau tidak menemukan ketenangan, kau malah dihadapkan pada kegelisahan yang selama ini kau tutupi dengan rutinitas. Itulah fungsi kehadirannya. Bukan untuk mengisi, tapi untuk membongkar. Ia adalah jawaban dari doamu yang paling jujur, yang kau panjatkan diam-diam dalam kesunyian. Ya Tuhan, tunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan Tuhan tidak memberi kata-kata. Tuhan memberimu wanita ini. Bukan sebagai pemenuh harapan, tapi sebagai pengungkap kerapuhan. Sebab hanya saat kau benar-benar kacau, hanya saat kau benar-benar telanjang secara jiwa, kau bisa melihat sejelas-jelasnya siapa kau sebenarnya, dan siapa kau selama ini hanya berpura-pura jadi. Mungkin itu sebabnya hati kecilmu takut bahwa semua ini bukan tentang cinta, tapi tentang panggilan jiwa. Sebab cinta bisa membahagiakan, tapi panggilan jiwa itu menuntut perubahan. Dan perubahan tidak datang dengan nyaman. Ia datang dengan gemetar, dengan kehilangan, dengan kehancuran ego, dengan kejatuhan semua topeng. Maka hari ini, jika kau benar-benar mengerti, kau tidak akan lagi bertanya, kenapa aku ditolak? Kenapa dia menjauh? Kenapa aku merasa hancur? Karena kau akan sadar, semua itu tidak sedang menghukummu. Semua itu sedang mengajarimu bahwa sebagai laki-laki, kau tidak bisa terus hidup sebagai anak kecil yang hanya ingin dicintai. Kau harus berdiri, bukan karena ada wanita yang mendukungmu,
tapi karena kau tahu jiwamu dipanggil untuk berubah. Dan hari ini, jika kau mendengar ini sampai akhir, itu bukan karena videonya menarik, bukan karena thumbnailnya menggoda, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang lapar akan kebenaran. Dan kebenaran tidak datang dengan pelukan, tapi dengan cambuk, dengan luka, dengan air mata, dengan kehilangan, tapi juga dengan kebebasan. Kebebasan dari belenggu yang selama ini tidak kau sadari. Ketergantungan, kekosongan, kebohongan terhadap diri sendiri. Hari ini, kau diberi pilihan. Kembali ke hidup lamamu atau menjemput versi dirimu yang seharusnya. Ia sudah menyingkapmu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan jika kau bertahan mendengar sejauh ini? Mungkin ini bukan sekadar rasa penasaran atau imajinasi liar yang membawamu sampai di titik ini. Mungkin tanpa kau sadari, ada bagian dari dirimu yang telah lama gelisah. Bukan karena tubuh yang kau lihat, tapi karena suara yang kau dengar. Suara yang membisikkan kebenaran yang tak kau duga datang dari tempat seperti ini. Kau datang karena tergoda, tapi yang menggenggammu sampai akhir adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nafsu. Mungkin luka lama, mungkin rindu arah, mungkin hanya karena kau lelah berpura-pura kuat di dunia yang tak tahu caranya memeluk laki-laki yang terluka. Ingat, kebenaran sering datang dalam wujud yang tidak kita sukai, dalam bentuk cerita yang terasa asing, dalam suara yang tidak kita duga akan mengetuk hati. Tapi jika kau mendengar ini dan merasa jiwamu sedikit berguncang, mungkin inilah saatnya. Bukan untuk berubah drastis, tapi untuk jujur pada kegelisahan yang selama ini kau bungkam. Karena mereka yang dipilih bukan yang paling sempurna, tapi yang paling berani melihat dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pembelaan. Sampai jumpa di video berikutnya.